Maka pada saat kita mendampingi anak-anak itu, kemudian tagline kita waktu itu membina generasi, membangun peradaban. Yang jadi highlight nih, dan masih banyak orang yang bertanya, peradaban yang kita maksud di sini tuh apa? Iya. Undernote, the unseen, unspoken. Pak Husna. Siap, Ben. Pagi-pagi kita ngobrol di sini, seru-seruan nih. Udah 25 tahun. Ya. Tahun ini ya, insya Allah ya, 25 Ya, tahun. nanti Desember. 25 tahun perjalanan Sekolah Alam Bogor, alhamdulillah. Salam Bogor, kita lebih sering nyebutnya sekarang Salam Bogor ya Pak ya. Iya. 25 tahun, aku bergabung separuh perjalanannya, alhamdulillah. Jadi secara pribadi nggak cuma mewarnain aku aja, tapi pasti mewarnai dunia pendidikan, khususnya Kota Bogor. Kayak ini bergerak menuju mewarnai dunia pendidikan nasional, boleh jadi ya? Iya, insya Allah. Insya Allah, amin. Kita akan bicara banyak tentang itu, Pak. Tapi biar lebih deep, gimana kalau kita mulai dari sejarahnya Sekolah Alam Bogor? Sejarah Salam Bogor 25 tahun yang lalu, itu tuh berawal dari apa, Pak? Iya. Salam Bogor itu 25 tahun yang lalu diinisiasi bersama melalui proses pendampingan anak jalanan sebenarnya. Jadi ada teman-teman yang melakukan riset untuk kepentingan di kampus. Kemudian kita turut serta membantu dalam proses pengambilan data, pendampingan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pendampingan terhadap anak-anak itu. Dalam proses itulah kemudian kita berdiskusi tentang idealnya sebuah proses pendidikan gitu, terutama untuk mereka. Dan pada saat itu memang ada sedang naik liputan tentang sekolah alam di Ciganjur, kemudian buku-buku tentang quantum teaching, quantum link dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian perjalanan mengantarkan kita ke tempat yang kemudian kita mendirikan TK Alam Lembah Parigi. Waktu itu udah kenal dengan konsep sekolah alam? Iya. Sudah ya? Sudah melalui liputan-liputan, kemudian pemberitaan yang kemudian juga bertemu dengan buku-buku tadi ya. Gitu. Jadi maka kemudian dari idealita bacaan dan referensi itu kemudian kita berkesempatan untuk mendirikan TK yang kemudian disebut dengan TK Alam Lembah Parigi. 2 tahun di situ, kemudian hijrah ke tempat yang sekarang, yang kemudian atas izin almarhum Bang Lendo, kita menggunakan nama Sekolah Alam Bogor. Itu tahun 2004. Kita memulai dengan TK Alam Lembah Parigi itu 2002, menginisiasi program dengan teman-teman di anak jalanan itu tahun 98. Awalnya justru gerakan sosial. Movement ya Pak ya. Movement. Kayaknya banyak teman-teman kan yang melakukan movement, gerakan ya, sebuah gerakan, dan sebuah gerakan itu nggak lepas dari katakanlah motif, goals, tujuan. Waktu itu sudah sejauh ini Pak, nentuin goalsnya gitu. Iya, pada saat kita, karena referensi bacaan kita itu tentang gerakan, yang kemudian kita menemukan istilah peradaban dan lain-lain, itu pada saat proses dengan mendampingi anak-anak jalan ya, dari referensi yang kita baca. Maka pada saat kita mendampingi anak-anak itu, kemudian tagline kita waktu itu membina generasi, membangun peradaban. Menarik, jadi niatnya sudah besar walaupun kemampuannya masih segitu ya. Nah, saya reflektif ya dari perjalanan 25 tahun ini, terutama pada periode-periode awal yang kemudian saya mengambil refleksinya. Pertama, ini ada pertemuan misi. Pada saat kita menyampaikan tagline membina generasi, membangun peradaban, itu kita belum ketemu tuh dengan Bang Lendo, belum ketemu dengan Sekolah Alam gitu. Nah,
setelah ketemu dengan sekolah alam ternyata kita nyambung. Di sekolah alam itu kan jargonnya kita tidak hanya sekadar membangun sekolah, kita membangun peradaban. Itu ada pertemuan misi. Jadi pada saat kita awal membina generasi membangun peradaban, pada saat ke sekolah kita tidak sekadar membangun sekolah, kita membangun peradaban. Udah align gitu ya, udah align ya. Aligning begitu. Jadi ini yang mungkin disebut dengan setiap kita akan bertemu dengan frekuensi yang sama. Gitu. Itu frekuensi misi gitu, reflektif yang pertama. Yang kedua, perjalanan sampai ke sekarang itu kan kita dipertemukan dengan orang-orang yang dari satu orang dipertemukan ke orang yang lain, kemudian dipertemukan lagi dengan orang-orang yang lain gitu. Maka saya selalu menyampaikan ke teman-teman, berusaha untuk menyampaikan itu, pertemuan-pertemuan itu sudah dalam desain Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, sehingga tugas kita pada saat bertemu berinteraksi dengan orang-orang itu bersungguh-sungguh untuk saling kontributif, karena pertemuan dengan satu orang akan mengantarkan pada pertemuan orang dengan yang lain yang mungkin pada periode tertentu dia akan menjadi bagian dari penolong, karena sebenarnya gerakan juga membutuhkan para penolongnya kan, banyak gitu energi ya. Gitu ya, gitu. Kemudian jadi tentu pada kesempatan ini saya harus berterima kasih juga karena ada banyak orang yang tidak terekspos dalam perjalanan ini, yang kemudian turut serta membantu pertumbuhan Salam Bogor sampai dengan hari ini. Kemudian yang ketiga, mungkin karena suka ada pertanyaan, dulu anak jalanan sekarang dalam tanda kutip dunia pendidikan yang segmennya berbeda, gitu ya. Reflektifnya kita meyakini bahwa itu bagian dari proses penempaan terhadap diri kita, terhadap institusi kita, komunitas kita, gitu ya. Itu bagian dari proses penempaan supaya lebih siap untuk masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Atau pada akhirnya kita juga dalam konteks kita sering menyebutnya dengan perjalanan melingkar ya, dari segmen masyarakat kecil, kemudian mungkin sekarang ada di masyarakat menengah, dan kemudian kita masuk lagi ke masyarakat yang dalam tanda kutip terpinggirkan gitu ya, memang melalui program-program yang berbeda, tapi dengan segmen yang sama dengan awal gitu ya. Ini yang kemudian kita sering menyebutnya jalan melingkar gitu ya. Jalan melingkar kita harus mengumpulkan sumber daya ya, tentu saja, betul. Jaringan, dana dan lain sebagainya ya, termasuk ekspertis kita kan juga harus mengalami peningkatan supaya bisa masuk ke memberi dampak ke yang dulu kita sempat dampingi dalam konteks segmen ya, bukan personal komunitas gitu kira-kira. Jadi 3 poin itu: pertemuan misi, pertemuan orang-orang, dan penempaan. Ketiga hal ini aja masing-masing udah punya challenge-nya kan ya? Iya. Nggak dikit gitu. Nggak dikit. Kadang-kadang nggak mudah juga gitu ya. Kayak pertemuan misi misalnya. Apa sih peran atau pentingnya sebuah motif, goals? Apa yang harus relevan supaya pergerakan itu jadi pergerakan yang panjang? Ini kan long game gitu ya. Kayak maraton panjang gitu. Boleh jadi estafet bahkan ya? Iya, boleh jadi estafet. Boleh jadi estafet karena akan melanjutkan tongkat dan pasti pergerakan. Estafet ya. Harus pasti ya. Estafet. Idealnya ini estafet. Iya. Gimana Pak? Panjang banget. Iya, sepanjang misi kita lining dengan misi penciptaan manusia ya, Allah hendak menciptakan manusia dalam konteks apa, kemudian kita menjalani kehidupan itu dengan misi itu, insya Allah akan senantiasa relevan gitu, relevan. Dan itu sudah dalam konteks sekolah alam,
itu sudah dibuktikan ya. Dulu dengan misi yang sama, dulu mungkin masih dianggap aneh sebagai sebuah institusi pendidikan. Oke. Tapi kemudian kesininya semakin relevan. Iya. Bahkan insya Allah nanti akan ada di depan gitu ya, sebagai referensi pendidikan di Indonesia khususnya begitu. Karena dia punya lining dengan misi penciptaan manusia gitu ya, untuk menjadi Abdullah Khalifatullah, rahmatan lil alamin. Betul, dan itu erat kaitannya dengan membangun peradaban yang jadi highlight nih, dan masih banyak orang yang bertanya peradaban yang kita maksud di sini itu apa? Iya, ini saya ngambil dari Bang Lendo ya, almarhum Bang Lendo pada saat ditanya yang sama gitu. Peradaban ya, oke. Iya. Pak, aku sambil nyatat loh ini. Iya. Ikata ilmu dengan tulisan. Iya. Pada saat ditanya tentang peradaban yang kita maksud, itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya. Iya. Waktu saya tanya, Bang, apa yang dimaksud dengan peradaban itu? Bang Lendo itu simple referensinya gitu, dan selalu mengaitkan dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi pada saat Allah menciptakan manusia, itu kan malaikat itu bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan betul. dan menumpahkan darah. Betul. Gitu ya. Jadi itu kemudian Bang Lendo mensimpulkannya green dan peace. Jadi peradaban yang kita maksud adalah peradaban yang green. Jadi dua kata itu yang mewakili, iya, green dan peace. Peace, damai. Damai. Nah, jadi green dan peace itu antitesa dari kekhawatiran para malaikat. Makhluk yang akan membuat kerusakan itu antitesanya kan green, dan menumpahkan darah, antitesanya kan peace, kedamaian. Gitu, kedamaian gitu. Jadi tugas kita adalah menciptakan sebuah ekosistem masyarakat yang green dan peace. Maka kemudian dimulailah dari sekolah yang kemudian disebut dengan sekolah alam. Sekolah alam. Gitu. Untuk greennya kan alam. Betul. Gitu ya, green. Anak-anak diinteraksikan dengan alam, karena dari proses interaksi itulah kita akan punya kepedulian, dari kemudian punya rasa cinta kan gitu ya. Betul. Rasa cinta tentu akan menumbuhkan perawatan, sustainabilitas. Siap. Gitu. Green kan mewakili sustainabilitas ya. Gitu. Oh, ini berkelanjutan, siklusnya terus berjalan gitu. Dan bukan berarti kita tidak mengambil manfaat dari proses itu, tapi mengambil manfaat dari alam dan sekitarnya, tapi juga memperhatikan tentang sustainabilitas ya. Nah, kalau peace, damai itu tercipta karena gap yang pendek sebenarnya. Gap antara apa? Gap baik secara ekonomi maupun psikologi ya. Oke. Jadi kalau gapnya lebar, itu akan menyebabkan ketegangan. Betul. Kalau terjadi ketegangan, sebenarnya menunggu triggernya saja. Seperti bom waktu gitu. Bom waktu saja. Begitu ada triggernya, maka akan terjadi eskalasi, misalnya terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Chaos lah ya. Itu yang kemudian menyebabkan terjadinya pertumbuhan darah gitu. Nah, ini ditekan dengan dua hal. Satu itu menekan keserakahan dengan menghidupkan kepedulian, infak, zakat, infak, sedekah gitu ya, berbagi, menghidupkan berbagi, itu yang kemudian dihidupkan di sekolah dan komunitasnya sekolah alam gitu. Yang berikutnya itu empowering masyarakat kelas bawah dalam tanda kutip ya. Ini empowering, sehingga yang ini keserakahannya ditekan. Dia mungkin punya penguasaan atas sumber daya yang besar, tetapi spirit berbagi, spirit itunya harus besar juga gitu. Sehingga itu menekan keserakahan. Yang kemudian masyarakat yang
kekurangan itu empowering, sehingga gap itu dekat gitu. Itu dalam misalnya dalam konteks ekonomi ya, tapi dalam konteks psikologi itu interaksi interaksi antara berbagai kelas masyarakat itu juga memperpendek gap. Itu yang kemudian akan menciptakan harmonisasi gitu, menciptakan harmoni yang kemudian menciptakan kedamaian begitu ya. Maka dalam konteks kita gitu misalnya di anak-anak menghidupkan infak, Jumat berinfak kan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian tapi juga dia diinteraksikan ke masyarakat sekitar gitu, supaya dia terlatih berinteraksi dengan masyarakat sekitar, kemudian menumbuhkan kepedulian, tapi pada saat yang sama itu sebenarnya memperpendek gap psikologi kira-kira. Oke, core-nya berarti soal mindset. Soal mindset. Balik lagi kan ya, ketika yang berkelapangan punya mindset berbagi, maka dia bisa take action. Take action. Nah, soal mindset itu erat kaitannya juga dengan nilai-nilai. Kita masuk ke poin kedua nih, pertemuan orang-orang. Oh iya. Iya kan? Iya. Kalau di perjalanan, misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang nilai-nilainya nggak selaras sama kita, itu jadi challenge tersendiri nggak sih? Iya. Pertama kita harus kita meyakini bahwa semua pertemuan itu Allah punya maksud, dan itu maksudnya untuk kebaikan kita gitu. Itu satu poin. Supaya tidak menjadi faktor barrier untuk kita berinteraksi dengan orang dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, karena itu sebenarnya buat kita gitu ya. Berarti selektifnya nggak di awal gitu ya? Selektifnya nggak di awal. Yang berikutnya kita juga kan punya pertemuan itu bukan hanya tentang mengambil manfaat kan gitu ya, tapi kita juga memberi kontribusi gitu. Pada saat kita memberi kontribusi, kita kan tidak berpikir tentang, karena kita juga sedang mendidik diri, kita tidak juga berpikir tentang output, karena output itu bukan area kendali kita kan. Iya betul. Kalau kita berinteraksi dengan orang, kemudian kita berkontribusi, jangan berpikir tentang output dari orang yang berinteraksi dengan kita, karena itu area bukan area kendali kita. Betul, termasuk di dalamnya ada hidayah, ada macam-macam gitu. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setiap orang itu kan maturity, kematangannya juga punya waktu, punya pace-nya sendiri. Punya jalurnya sendiri-sendiri, punya waktu, momentum yang juga sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan menuntut kesempurnaan manusia gitu ya, orang per orang gitu ya, karena mereka punya pace sendiri-sendiri, punya momentum sendiri-sendiri. Tugas kita memang, kalaupun kita punya harapan, ya tugas kita bersabar ya, bersabar menunggu proses momentumnya sampai begitu. Tapi sekali lagi itu bukan area kuasanya kita gitu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, punya momentumnya sendiri-sendiri, yang itu juga bukan areanya kita. Gitu sih. Jadi itu yang membuat kita bisa jauh lebih santai berhadapan dengan keragaman, lebih chill ya. Keragaman orang-orang, dan kita sebenarnya membutuhkan keragaman kan. Sebagaimana ekosistem, membutuhkan keragaman. Benar. Kita perlu keragaman, berinteraksi dengan keragaman manusia gitu ya. Karena itu bagian dari proses mematangkan kita kan gitu. Dan ekosistem itu sendiri siap. Kemudian apa yang Pak Husnan biasa lakukan untuk merawat nilai-nilai, menjaga nilai-nilai, menguatkan keterikatan gitu dengan teman-teman yang sefrekuensi sama kita? Itu perlu nggak sih dilakukan? Iya,
ini karena kan kita harus kalau dalam kita secara apa secara komunitas kan kita punya aktivitas yang beragam ya. Aktivitasnya beragam, tapi yang menyatukan kita kan nilai-nilai dan nilai-nilai mengupayakan supaya nilai-nilai kita itu juga dimiliki oleh teman-teman circle yang kita, lain, circle betul. kita. Dan transfer nilai-nilai itu yang baik memang kan ini ya ngobrol ya. Di samping memang ada yang formal ya. Kalau di kita kan ada Senin Spirit, ada mentoring, ada jargon nilai-nilai untuk berbicara, ngobrol, menyampaikan mindset dan lain sebagainya itu memang perlu ruang yang lebih santai ya, kayak gini ya gitu, ruang yang lebih santai. Gitu sih. Iya. Ya, itu dalam konteks menyampaikan ke orang lain ya. Dalam konteksnya kita pribadi gitu kan, itu juga harus terjadi di diri sendiri kan, karena kalau kita diri sendiri juga nilai-nilainya luntur begitu ya, itu akan punya efek terhadap yang lain begitu ya. Maka memang harus saya pribadi sih memperbanyak reflektif supaya memperoleh meaning. Memperoleh meaning itulah yang kemudian mengokohkan nilai-nilai yang kita pegang. Gitu. Jadi dari seluruh perjalanan itu harus disempatkan seri-seri reflektif. Reflektif, memperoleh makna sehingga kita kemudian bersyukur gitu ya. Bersyukur, reflektif itu pada satu sisi menambah keluasan, kesyukuran gitu ya. Tapi pada sisi yang lain sebenarnya reflektif itu juga seperti membuang residu ya. Jadi kan saya sering menyampaikan, kita tuh kayak ngopi begitu ya, ngopi diendapkan sebentar, setelah diisi air panas dan sebagainya itu mengendap, buang. Nah itu kan diminum gitu kesegarannya. Itu kan proses reflektif ya. Kita memperoleh makna itu meminum kesegarannya, kemudian ampasnya kan dibuang gitu. Kita punya rasa sakit, kecewa dan lain sebagainya, itu harus kita buang sebagai ampas kehidupan gitu. Termasuk juga sebagai ruang penerimaan ya, Pak ya? Sebagai ruang penerimaan gitu. Dan proses reflektif itu kemudian menjadi struktur kejiwaan kita itu jadi compact gitu ya, kokoh, padat, solid. Nah gitu. Itu proses reflektif. Jadi membuang residu itu membuat kita jauh lebih solid. Solid itu yang membuat kita kokoh, kuat gitu, menghadapi tantangan-tantangan yang semakin besar dari waktu ke waktu gitu. Betul. Dan tantangan kita kan memang harus makin besar dari waktu ke waktu ya. Kalau masalah kita itu aja berarti ada problem ya. Belum selesai di satu bab ya. Belum bisa buka bab selanjutnya nih gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, soal penempaan nih Pak. Itu pasti seringnya hadir sebagai sesuatu di luar ekspektasi kita. Boleh jadi sestrategiknya kita gitu ya. Mengukur segala potensi resiko dan sebagainya, tapi kan tantangan tetap ada gitu. Sepanjang perjalanan ini Pak Husnan, pernah nggak sih tantangan-tantangan itu kemudian menghadirkan ketakutan-ketakutan, dan apa mungkin kalau pernah punya ketakutan terbesar gitu? Yang dihadapin? Pada saat menghadapi tantangan-tantangan masalah gitu, masalah-masalah besar gitu kan, kita pernah pernah dalam tanda kutip di demo gitu ya, pada saat mau buka satu area gitu. Betul.
kemudian kita nggak jadi di situ. Pada saat awal-awal kan pindah dari Lembah Parigi ke area di sini. Kemudian pada saat case-nya Pembebasan Camp Nol. Betul. Itu kan penuh dinamika ya. Betul. Dan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berat gitu ya. Yang itu pasti menyebabkan rasa takut ya, gitu. Dan kita diuji. Dan kita diuji. Rasa takut itu betul. Iya. Yang suka jadi rasa takut itu khawatirnya justru ini karena kan ada ujian, ada dalam tanda kutip kayak balasan lah gitu ya. Betul ya. Iya. Yang sering saya jadi takut itu ini ujian atau balasan ya karena kesalahan gitu. Itu sih. Jadi sambil berjalan untuk menyelesaikan itu, sambil reflektif gitu ya. Betul. Apakah ini ujian atau balasan ya? Kalau ini balasan kan bisa membuat porak-poranda benar. apa yang sudah kita lakukan gitu. Kalau ujian kan kemudian ini jalan untuk naik kelas kan ya, trampolin begitu ya. Itu sih pada peristiwa-peristiwa gitu yang suka jadi reflektifnya begitu. Jadi memang pada seri-seri begitu ada penguatan spiritual ya. Betul. Penguatan spiritual mungkin jadi rajin sholat malam. Banyak beristighfar gitu. Beristighfar gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi peristiwa itu yang kemudian reflektifnya begitu. Iya. Tapi begitu ini berhasil kita lewati, ternyata kita bisa kembali ke itu tadi yang menolong kita itu orang-orang yang pernah melalui orang-orang yang pernah kita ketemu. Jadi yang saya kembali ke awal pertemuan orang-orang gitu sih kira-kira pertemuan. Maka berusaha untuk bersungguh-sungguh pada saat bertemu dengan orang-orang itu untuk saling kontribusi. Kedepannya seperti apa kan kita tidak pernah tahu ya. Oke, siap. Nah, ini udah panjang banget perjalanan kita 25 tahun, Pak Husnan. 1/4 abad ya. Kita tentu berharap dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah untuk agar perjalanan ini, agar pergerakan ini menjadi sesuatu yang lebih panjang. Gitu. Setelah 25 tahun, what's next, Pak Husnan? Iya. Setelah kita bangun ekosistem, punya My People, butuh dukungan dari mana lagi nih? Iya. Ini harus masuk ke dalam konteks Salam Bogor ya. Dia harus masuk ke tahapan yang lebih luas. Dari sekolah ke komunitas, memang harus masuk ke kota. Ke kota. Jadi kita harus punya kontribusi signifikan di dalam konteks ini kota Bogor, supaya bisa jadi referensi buat teman-teman di sekolah alam yang lain. Maksudnya masuk ke ranah mengambil kebijakan gitu? Iya, harus memberi bahan bakar terhadap proses kontribusi terhadap kota yang itu tidak bisa dihindari. Kita harus masuk ke area politik. Gimana dunia politik nih jadinya nih? Oke. Ini bakal seru sih. Undernote, the unseen, unspoken.